Sebelumnya sebenarnya udah dibahas, cuman mungkin karena satu hal jadi terlalu cepet bahasnya. Jadi takutnya ada juga yang nggak paham, jadi makanya kan saya bahas ulang di sini cara bikin database di si panel ya. Jadi hanya database saja. Kalau upload file itu udah di video sebelumnya dan mungkin akan saya buatkan lagi tipsnya ya. Oke. Jadi pada video kali ini ya seperti tadi sebelumnya saya bilang saya akan coba buat database di si panel ya, karena sebelumnya udah tapi mungkin kecepatan atau karena satu hal. Eh yang pertama di sini kita sebelum membuat database kita pilih dulu bagian ini MySQL R databases. Jadi jangan yang lain ya teman-teman. Jadi pilihnya yang ini. Yang ini aja yang MySQL R databases ya, yang itu namanya ya. Jadi jangan yang lain. Saya buat tab baru di sini di localhost. Di sini saya akan buka lagi. Oke. Jadi saya akan coba impor ekspor DB dari lokal saya ke server ya, ke si panelnya ini. Oke, jadi kita ke sini saya akan pilih database kantor, misalnya kantor DB di sini. Ini menggunakan Laravel ya teman-teman. Jadi pokoknya yang penting database-nya aja yang kita impor ya, yang akan saya impor di eh, server ini. Jadi sebelum itu di lokal kita harus ekspor dulu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau semua table itu eh, kita bisa pilih semua seperti ini, atau kalau nggak mau misalnya maunya data semua ataupun begitu struktur semua, atau misalnya teman-teman mau seperti ini pilihannya satu-satu itu juga boleh teman-teman. Oke, yang penting eh, tahu aja yang mau kita impor itu apa itu ya, tabel mana dan apa struktur kah atau data atau dua-duanya kayak gini teman-teman, itu terserah teman-teman. Tapi kalau itu biasanya langsung aja quick ya, quick display only the minimal option, langsung aja teman-teman kita go di sini. Dan untuk penyimpanan ya, kalau teman-teman perhatiin untuk simpan, kalau teman-teman perhatiin di video sebelumnya kan saya simpan di workspace domain ya teman-teman ya, di workspace domain. Nah, sebetulnya bisa juga teman-teman simpan di yang lain, karena saya biasanya simpan di workspace domain ini agar ingat aja filenya ditaruh di mana. Sebenarnya kalau teman-teman mau langsung taruh di download itu boleh, kita langsung aja save ya teman-teman di download nih. Misalnya saya langsung save di download yang nggak harus di workspace ya. Mungkin bingung apakah harus di workspace atau enggak, yaitu enggak ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas simpan ekspor hasilnya di mana, di download pun boleh asal tahu tempatnya kayak gitu. Dan juga jangan sampai salah dan duplikasi data ya. Jadi misalnya teman-teman punya kantor DB database kantor satu lagi dan ada database kantor yang ini. Jadi harus harus fix dulu nih, perhatiin yang mana yang mau kita impor nanti di server itu ya. Jadi jangan sampai duplicated kayak gitu teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya udah buat namanya DB kantor Zakian Update. Cuman kalau nggak mau pakai nama DB di depan ini, sebenarnya nama database bebas ya teman-teman. Kayak gini ya, sorry. Misalnya ya, tapi saya biasanya lebih enak menggunakan nama ini DB ya, karena agar kita tahu kantor ini adalah database ya, apa database-nya ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Setelah itu saya create database. Nah, di sini database edit ya teman-teman ya. Setelah itu kita go back aja, kita kembali. Setelah itu belum selesai ya teman-teman. Kita kan udah bikin database-nya nih. Ini sudah ada nih di sini nih ya nih. Nih kalau teman-teman perhatikan nih. Di sini sudah tersedia ya database-nya. Kalau teman-teman masih ragu, kita searching aja. Ya, di sini kita langsung go. Oke, nah di sini udah ada ini ya, nih kantor nih ya, kantor DB ini ya. Oke. Setelah itu kita belum selesai lagi teman-teman, kita bisa bikin satu user lagi di sini ya. Misalnya saya buat Zaki Anabz kedua. Lalu passwordnya mungkin agak beda ya. Oke, sebentar. Nah, oke. Jadi passwordnya disarankan sih sampai oke seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini udah ada sugestinya. Gimana keamanan password itu kayak gitu, misalnya weak kah, lemah kah, apa sangat lemah kah, atau udah oke atau sangat kuat kayak gitu passwordnya teman-teman. Jadi bar di sini tuh menunjukkan seperti itu. Jadi setelah itu kita masukkan password lagi. Nah, oke, baru kita buat usernya ya. Jadi setelah bikin database, ini database kita yang tadi saya buat di sini itu belum selesai. Jadi kita harus bikin lagi user baru di sini kayak gitu. Kita create user. Setelah itu kita langsung setelah sukses kita go back aja, kita kembali aja. Terus abis itu kita ke
ini ya, ada add user to database. Nah, oke, current usernya di sini sudah terdaftar ya teman-teman. Saya tadi daftarinnya dengan nama Zaki Ahnaf Z2 di sini ya, yang kedua nih. Itu udah. Sekarang kita langsung aja add user to database. Nah, cara add usernya itu kita tinggal pilih yang ini. Pilih user yang tadi kita buat, ya ini misalnya nih. Nah, habis itu kita pilih database-nya yang mau kita pilih ya, misalnya yang ini, jangan sampai salah ya teman-teman. Kita langsung add aja. Nah, untuk privilege-nya di sini itu adalah, kalau privilege itu adalah hak akses. Aksesnya kita mau apa nih? Misalnya alter kah, delete kah, create kah. Nah, tapi biasanya sini saya all aja ya. Habis itu saya make change. Dan untuk make change ini bisa 2 kali sampai 3 kali. Yang penting teman-teman yakin aja ini sudah terubah dan sesuai keinginannya teman-teman. Kita langsung go back aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya, di sini sudah ada DB kantor ini, dan ini coba kalau saya klik usernya. Nah, di sini udah ya. Saya go back lagi aja, kembali lagi aja. Setelah itu masih belum selesai, kita buka dulu di phpMyAdmin. Ya, jadi caranya bukanya itu di sini phpMyAdmin. Setelah itu kita tunggu aja di sini ya sampai respon dia. Di sini sudah ada nih ya teman-teman di paling atas ini, tapi tergantung ya, tergantung nama ya. Biasanya langsung tersedia di sini kalau database sudah kita buat ya. Nah, setelah itu kita langsung aja import tadi yang udah kita ini di file lokal kita. Nah, di sini ada nih kantor DB SQL. Kita langsung pilih aja. Setelah itu kita langsung go. Nah, ini agak sedikit lama ya go-nya ya. Kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini udah nih ya. Ini udah semua. Udah kita impor ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini udah nih ya, berarti udah semua nih, udah bisa kita pakai database-nya, dan kita bisa hubungkan ke aplikasi yang ada di dalam hosting kita ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi step-stepnya atau alurnya, jadi kita review ulang. Jadi pertama pastikan dulu teman-teman sudah ekspor database-nya di lokal ya. Kalau database itu di lokal teman-teman ekspor. Tapi kalau enggak, kita bisa bikin di sini teman-teman ya. Kita bisa bikin di sini query-nya ya. Misalnya kita mau bikin query DDL, DML atau segala macam, itu kita bisa di sini teman-teman. Tapi tergantung dari hak aksesnya ya teman-teman. Misalnya memberikan hak akses hanya delete aja kayak gitu misalnya, atau hanya edit aja kayak gitu. Nah, ya itu nggak akan bisa melakukan query yang lain-lain lagi kayak gitu. Jadi semua itu tergantung privilege yang ada di sini ya teman-teman kayak gitu. Jadi ya ini database sudah bisa digunakan seperti itu teman-teman. Oke. Baik, terima kasih, sampai bertemu di seri berikutnya.